perintah Allah untuk tadabbur Al-Quran, ngaji, ya, itu bukan hanya kepada orang-orang yang ahlan wa sahlan ya Sidi. Ahlan wa sahlan. Saya putus dulu lah ya, biar sesuai urutan ngaji bareng, biar beliau yang mengawali, ya. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Segala puji hanya milik Allah yang mengkaruniakan kita nikmat iman wal islam. Wa jama'ana fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah, dan mengumpulkan kita, mendudukkan kita bersama, menyimpuhkan kita di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Salawat dan salam hanya terlimpah sepenuh-penuhnya kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal qail, dan beliaulah yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang sekarang tengah dalam perjalanan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ya, Gus Baha. Tadi katanya TGB, Tuan Guru Baha, ya. Ya benar itu, pas, ya. Alhamdulillah. Ya, doakan mudah-mudahan beliau yang sedang dalam perjalanan bisa selamat, sehat sampai, dan insya Allah berbagi ilmu dengan kita semua. Bapak Ketua Badan Wakaf yang saya hormati, Bapak Rektor, Bapak-bapak para pembantu Rektor, dan para cerdik cendikia yang ada di belakang saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua saya hormati, saya takzimi. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak-bapak dan Ibu hadirin jamaah ngaji bareng pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Bapak Ibu, dulu seorang guru saya, Syekh Abdul Ghafur Mustafa almarhum, beliau mengatakan bahwa risalah agama itu kalau diringkas dalam satu kalimat, risalatul Islam adalah is'adul insan fid darain. Jadi Islam itu datang adalah is'adul insan fid darain, yaitu untuk membahagiakan manusia di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan semua maqasidus syariah, termasuk tentu sumber utama kita berislam, yaitu Al-Quran, dan juga hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dihadirkan oleh Allah dalam ruang kehidupan ini. Al-Quran itu kan kalamullah yang qadim, ya. Kalamullah yang qadim itu bahkan yang melekat pada zat Allah. Tapi ya, kalamullah yang qadim yang melekat pada zatnya itu, Allah bermurah untuk menghadirkannya, ya, dalam wujud huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat yang kemudian menjadi sekumpulan ayat, lalu menjadi surah dan menjadi satu mushaf dalam 22 tahun lebih diturunkan kepada Rasul.
itu adalah untuk membahagiakan manusia. Ini perlu kita ingat. Ya. Perlu kita ingat karena memang terkadang ya, bahkan bukan hanya orang yang tidak suka pada agama yang mengatakan agama itu menyulitkan atau memberatkan. Bahkan pun kadang kita sebagai umat Islam tanpa sadar kita juga menghadirkan agama dalam bentuk yang menyulitkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Ibu kan di awal surah Toha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini untuk kemudian membuatmu itu kesulitan. Jadi Al-Qur'an ini bukan hendak memberatkan hidup kita, Bapak-bapak Ibu. Bahkan sebaliknya, Al-Quran itu dihadirkan oleh Allah is'adul insan, supaya kita bahagia, supaya kita senang. Maka kalau kita sebagai umat Islam hari ini atau kapanpun ya, merasa sumpek dengan keislaman kita, ya, merasa berat di dalam kita sebagai seorang muslim, maka itu sama sekali bukan salah agama. Itu sama sekali bukan salahnya Al-Quran. Tetapi itu adalah kekeliruan kita di dalam beragama. Ulama mengatakan ada beragama yang keliru, yang namanya at-tadayyun al-ma'kus. Beragama tetapi terbalik-balik. Yang dipentingkan oleh agama itu ditinggalkan. Yang enggak terlalu penting justru yang dibahas habis-habisan. Bahkan yang memudaratkan ya, yang sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, itu justru yang dijadikan topik bahasan. Sampai bahkan memenuhi ruang publik. Sedangkan pesan-pesan yang penting dari Al-Quran itu justru ditinggalkan. Itu namanya at-tadayyunul ma'kus. Fardu ainnya ditinggalkan, ya. Fardu kifayahnya juga tidak ditunaikan. Justru hal-hal yang sifatnya mustahabat, ya, sunnah-sunnah yang tidak wajib, itu justru yang difokuskan. Yang wajib-wajibnya, yang pokok-pokoknya itu ditinggalkan. Itu namanya tadayun ma'kus. Nah, karena itu Bapak-bapak Ibu, ya, penting bagi kita untuk memahami apa sih pesan-pesan penting dalam Al-Quran. Nah, saya pikir itulah yang menjadi esensi dari kita ngaji bareng tuh supaya kita ngerti. Termasuk saya nih yang sedang di panggung, bukan berarti saya yang paling mengerti, enggak. Cuman kebetulan aja ditaruh di sini. Ya. Saya yakin yang di depan saya ini, Bapak-bapak Ibu pasti punya insight dari Al-Quran yang saya nggak punya. Karena Al-Quran itu kan seperti berlian. Setiap kali kita pandang ada cahaya baru di situ. Dan perintah tadabbur Al-Quran itu bukan hanya kepada ulama, bukan hanya kepada orang yang belajar agama. Ketika Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, itu wawunya itu ke saya, ke bapak, ke sampean, penjenengan semua, kepada kita semua. Afala yatadabbarunal Quran, kepada kita semua. Maka ulama mengatakan al-khitabu amun wa laisa makhsusan bi fi'atin minal fi'at. Perintah Allah untuk tadabbur Al-Quran, ngaji, ya, itu bukan hanya kepada orang-orang yang
Ahlan wa sahlan ya Sidi. Ahlan wa sahlan. Saya putus dulu lah ya, biar sesuai urutan ngaji bareng, biar beliau yang mengawali. Ya. Ahlan wa sahlan. Jadi Gus ya, Al-Mukarram Syekhna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, saya baru muqaddimah menyampaikan bahwa perintah tadabbur Al-Quran itu khitabnya umum kepada semua. Jadi kita semua diminta memang ngaji bareng Al-Quran. Ya. Kemudian saya sampaikan yang kedua, bahwa kan beliau ini Syekhna selalu mengajak kita untuk berbahagia dalam beragama. Ya. Saya sampaikan tadi dalam pengantar Gus bahwa seorang guru saya, Syekh Abdul Qabur Mustafa, menyampaikan kalau bisa diringkas tujuan Islam dihadirkan dalam kehidupan adalah is'adul insan fid darain. Supaya manusia yang beragama ini itu bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Dan saya sampaikan tadi sedikit bahwa kalau ada hal-hal yang membuat kita sumpek di dalam beragama, ya, kalau ketika kita mendekat kepada agama itu kok rasanya semakin berat, gitu ya. Mungkin ya karena keberagamaan kita itu yang disebut oleh para ulama at-tadayyunul ma'kus. Jadi beragama cuman kebalik-balik gitu. Yang penting ditinggalkan, yang enggak penting yang dibahas habis-habisan. Nah, saya pikir dari beliau, dari guru kita nanti kita akan simak ya, ngaji bareng. Karena Gus, saya terus terang nggak ngerti ya ngaji bareng ini awalnya konsepnya kayak apa. Makanya di mobil tadi saya tanya, ini maksudnya masing-masing ngomong aja gitu atau kayak gimana? Ya, yang saya tanya, mal mas'ul bi a'lama minasail. Dia lebih nggak ngerti lagi dibanding saya. Dia tengok-tengok gitu. Sudah bilang, pokoknya ini katanya terserah nanti Gus Baha mau kayak gimana aja. Oh ya sudah. Kalau gitu dia matbu, saya tabi. Begitu. Kalau gitu kita ikutin beliau. Nanti saya menyesuaikan kepada beliau. Jadi saya serahkan ya moderator langsung saja kepada Al-Mukarram Syekhna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim untuk menyampaikan ma fatahallahu bihi, apa-apa yang Allah Ta'ala bukakan kepada beliau untuk kemanfaatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.